Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Damajuan Manzega dengan NIM 212010. Di video kali ini saya akan membahas tentang macam-macam entalpi. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas bahan bakar dan teknologi pembakaran yang diasuh oleh Menur Jamie Charis Kefas. Baik teman-teman, mari kita ke pembahasannya. Teman-teman, entalpi terdiri dari 8 macam. Yang pertama itu entalpi pembentukan standar. Entalpi pembentukan standar atau delta HF derajat adalah perubahan entalpi yang menyertai pembentukan satu mol senyawa dari unsur-unsurnya dalam keadaan standar. Keadaan standar didefinisikan sebagai tekanan 1 atmosfer atau 101,3 kPa dan suhu 25 derajat Celcius atau 290 Kelvin. Satuannya delta H F derajat adalah kilojoule per mol. Nilai delta H F derajat dapat positif atau negatif. Kedua itu entalpi penguraian standar. Entalpi penguraian standar atau delta H derajat D adalah perubahan entalpi yang menyertai penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya dalam keadaan standar. Keadaan standar didefinisikan sebagai tekanan 1 atmosfer atau 101,3 kPa dan suhu 25 derajat Celcius atau 290 derajat Kelvin. Ketiga yaitu entalpi pembakaran standar atau delta H derajat B adalah perubahan entalpi yang menyertai pembakaran 1 mol senyawa dalam keadaan standar dengan oksigen murni. Keadaan standar didefinisikan sebagai tekanan 1 bar atau 1 atmosfer dan suhu 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin. Penerapan entalpi pembakaran standar yang pertama itu menghitung perubahan entalpi reaksi. Rumusnya itu delta H derajat Rxn sama dengan ZH derajat B atau reaktan dikurang ZH derajat B produk. Yang kedua itu memprediksi kemungkinan terjadinya reaksi eksotermik. Delta H derajat Rxn lebih kecil dari 0. Reaksi endotermik. Delta H derajat Rxn lebih besar dari 0. Kemudian pada itu entalpi pelerutan standar atau delta H derajat Sol adalah perubahan entalpi yang menyertai pelerutan 1 mol zat terlarut dalam pelarut murni pada keadaan standar. Keadaan standar didefinisikan sebagai 1 bar sebagai tekanan 1 bar atau 1 atmosfer dan suhu 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin. Penerapan entalpi pelerutan standar yang pertama itu menghitung perubahan entalpi reaksi. Rumusnya delta H derajat Rxn sama dengan ZH derajat Sol atau produk dikurang ZH derajat Sol reaktan. Yang kedua itu memprediksi kemungkinan terjadinya reaksi. Yang pertama, reaksi eksotermik. Delta H derajat Rxn lebih kecil dari 0. Yang kedua, reaksi endotermik. Delta H derajat Rxn lebih besar dari 0. Kelima, entalpi netralisasi standar atau delta H derajat netral adalah perubahan entalpi yang menyertai reaksi netralisasi antara 1 mol asam dan 1 mol basa dalam keadaan standar. Keadaan standar didefinisikan sebagai tekanan 1 bar atau 1 atmosfer dan suhu 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin. Reaksi netralisasi adalah reaksi antara asam dan basa yang menghasilkan garam dan air. Reaksi ini selalu eksotermik menghasilkan panas. Penerapan entalpi netralisasi standar. Yang pertama, menghitung perubahan entalpi reaksi netralisasi. Rumusnya delta H derajat Rxn sama dengan ZH derajat netral atau produk dikurang ZH derajat netral reaktan. Yang kedua, menentukan kekuatan asam dan basa. Yang pertama, asam kuat. Delta H derajat netral lebih besar dari 57,3 kJ per mol. Yang kedua, asam lemah. Delta H derajat netral lebih kecil dari 57,3 kJ per mol. Yang ketiga, basa kuat. Delta H derajat netral lebih besar dari 57,3
kJ per mol. Yang keempat, basa lemah. Delta H derajat netral lebih kecil dari 57,3 kJ per mol. Keenam, entalpi penguapan standar atau delta H derajat VAP adalah perubahan entalpi yang menyertai penguapan 1 mol zat cair menjadi gas pada keadaan standar. Keadaan standar didefinisikan sebagai tekanan 1 bar atau 1 atmosfer dan suhu 25 derajat atau 298 Kelvin. Penerapan entalpi penguapan standar. Yang pertama, menghitung perubahan entalpi reaksi. Rumusnya, delta H derajat Rxn sama dengan ZH derajat VAP atau produk dikurang ZH derajat VAP atau reaktan. Memprediksi kemungkinan terjadinya reaksi. Reaksi pertama itu reaksi endotermik. Delta H derajat Rxn lebih besar dari 0 dan reaksi eksotermik. Delta H derajat Rxn lebih kecil dari 0. Ketujuh, entalpi peleburan standar atau delta H derajat fus adalah perubahan entalpi yang menyertai peleburan 1 mol zat padat menjadi cair pada keadaan standar. Keadaan standar didefinisikan sebagai tekanan 1 bar atau 1 atmosfer dan suhu 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin. Penerapan entalpi peleburan standar. Yang pertama, menghitung perubahan entalpi reaksi. Rumusnya, delta H derajat Rxn sama dengan ZH derajat fus produk dikurang ZH derajat fus reaktan. Yang kedua itu memprediksi kemungkinan terjadinya reaksi. Yang pertama, reaksi endotermik. Delta H derajat Rxn lebih besar dari 0 dan reaksi eksotermik. Delta H derajat Rxn lebih kecil dari 0. Dan yang terakhir teman-teman, entalpi sublimasi standar atau delta H derajat sub adalah perubahan entalpi yang menyertai sublimasi 1 mol zat padat menjadi gas pada keadaan standar. Keadaan standar didefinisikan sebagai tekanan 1 bar atau 1 atmosfer dan suhu 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin. Sublimasi adalah proses perubahan zat padat menjadi zat gas tanpa melalui fase cair. Penerapan entalpi sublimasi standar. Yang pertama, menghitung perubahan entalpi reaksi. Rumusnya, delta H derajat Rxn sama dengan ZH derajat sub atau sama dengan produk dikurang ZH derajat sub reaktan. Yang kedua, memprediksi kemungkinan terjadinya reaksi. Reaksi endotermik. Delta H derajat Rxn lebih besar dari 0. Reaksi eksotermik, delta H derajat Rxn lebih kecil dari 0.